Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mekus Manitias, SSTMKM, dosen jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan NIDN 401905931 dan NUPTK 685-177-167-22-30-272. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi saya, yaitu fisioterapi kardiovaskuler dan pulmonal, dengan kode mata kuliah F73427.2. Untuk beban kredit atau bobot SKS mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan pengampu 2 orang, yaitu saya Mekus Manitias sebanyak 2 SKS dan Yoga Handita Windiastoni sebanyak 1 SKS. Hari ini saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran program, capaian pembelajaran mata kuliah, materi kuliah, metode pembelajaran, dan mekanisme penilaian pada mata kuliah fisioterapi kardiovaskuler dan pulmonar. Untuk deskripsi mata kuliah ini akan membahas gangguan gerak dan fungsi akibat kelainan gangguan atau penyakit pada sistem kardiovaskuler dan pulmonar, serta alur penata laksanaan fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonar. Pembahasannya meliputi problematik fisioterapi, pemeriksaan penentuan diagnosis fisioterapi, merencanakan dan melaksanakan terapi, evaluasi dan pendokumentasian semua tindakan fisioterapi, serta penerapan ICF dalam kasus kardiovaskuler dan pulmonar. Rancangan mata kuliah ini menggunakan prinsip dan konsep sebagai ilmu guna mendasari tindakan fisioterapi. Capaian pembelajaran program mata kuliah FT kardiovaskuler dan pulmonar yaitu menguasai secara mandiri prinsip dan tindakan teknis terkait problem sistem kardiovaskuler dan pulmonar, di mana data mengacu pada prosedur operasional baku pelaksanaan praktik fisioterapi sistem kardiovaskuler dan pulmonar dalam kinerja bermutu, terukur, dan sikap bertanggung jawab secara mandiri. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, harapannya mahasiswa mampu memahami sistem kardiovaskuler dan pulmonar, mahasiswa mampu menguasai problematik fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonar, mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonar, mahasiswa mampu menguasai dan menentukan diagnosis dan prognosis fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonar, mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan perencanaan fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonar, mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan intervensi fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonar, serta mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan evaluasi serta pendokumentasian tindakan fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonar. Untuk metode pembelajarannya, untuk mencapai kompetensi tersebut, maka mahasiswa harus mengikuti pembelajaran selama 1 semester penuh, yaitu mengikuti pertemuan selama 16 kali pertemuan, di mana pembelajaran dapat dilakukan dengan metode luring dan daring. Pembelajaran luring adalah pembelajaran tatap muka, yaitu berupa pembelajaran teori di kelas dan pembelajaran praktikum di laboratorium. Sedangkan untuk pembelajaran daring dapat berupa pembelajaran sinkronus dengan tatap maya. Biasanya kita menggunakan platform Zoom Meeting, dan asinkronus menggunakan e-learning resmi dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, yaitu Soleta atau Solo E-Learning Polkesta. Pada platform e-learning Soleta atau Solo E-Learning Polkesta,
kita dapat mengunggah deskripsi mata kuliah, RPS, materi, video PBM, tugas, serta diskusi dan tanya jawab sebagai interaksi dan feedback antara dosen dengan mahasiswa. Melalui Soleta juga kita bisa melakukan kuis, melakukan rekam kehadiran, dan ujian teori untuk penilaian tengah semester dan akhir semester. Materi mata kuliah FT Kardiovaskuler dan Pulmonal antara lain 1. Konsep dasar sistem kardiovaskuler dan pulmonal. Yang kedua, problematik fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonal. Yang ketiga, pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonal. 4. Diagnosis dan prognosis fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonal. 5. Perencanaan fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonal. 6. Intervensi fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonal. Dan yang terakhir adalah evaluasi serta pendokumentasian tindakan fisioterapi pada sistem kardiovaskuler dan pulmonal. Untuk mekanisme penilaian mata kuliah FT Kardiovaskuler dan Pulmonal meliputi 1. Presensi kehadiran sebesar 10%, penugasan berupa tugas untuk individu dan kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester tulis 20%, dan ujian akhir semester praktik 30%. Demikian sekilas tentang deskripsi mata kuliah FT Kardiovaskuler dan Pulmonal yang saya ampu di jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Setelah ini akan saya tampilkan video pembelajaran praktikum di laboratorium mata kuliah FT Kardiovaskuler dan Pulmonal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum untuk pemeriksaan fisioterapi respirasi. Ya, hari ini nanti kita akan praktik untuk palpasi. Palpasi untuk venus dan palpasi untuk gerak dari tomaks. Tapi sebelum kita praktek hari ini, barangkali saya akan review dulu ya. Kita review dulu pertemuan yang kemarin. Oke, apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pemeriksaan? Yuk, Pak. Oke, good. Mempelajari catatan medis. Oke, setelah kita pelajari, kita mulai pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama apa? Pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif berupa apa nanti? Anamnesis. Berupa anamnesis. Oke. Oke, terus setelah kita lakukan anamnesis, kita mulai dengan pemeriksaan objektif. Ya, yang pertama apa? Inspeksi. Inspeksi itu ngapain sih? Melihat, mengobservasi. Betul, sama ya, melihat, observasi. Apa yang dilihat pada kasus baru? Ekspresi wajah. Terus cara bernafas. Betul. Peralatan, tingkat kesadaran. Oke. Postur tubuh, good. Ingat ya. Oke, nah kemarin sudah kita lihat nih pasien. Nah, setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan untuk mendukung pemeriksaan yang kemarin, yaitu palpasi. Ya. Oke, pemeriksaan yang pertama, palpasi yang harus kita lakukan adalah palpasi fremitus. Fremitus. Ada yang sudah pernah lihat? Fremitus? Belum. Oke, belum ya. Oke, sekarang coba pegang punggung atasnya masing-masing. Ya, coba pegang. Fremitus, pegang punggung atasnya masing-masing.
Kalian tahu nggak apa itu getarannya? Itu getaran apa sih? Nggak tahu. Oke. Ya itu namanya fremitus, gitu ya. Jadi fremitus itu adalah getaran yang dirasakan pada dinding dada pada saat kita melakukan bicara, ya, atau kita baru ngomong, gitu ya. Yang jadi timbulnya itu karena adanya getaran suara. Nah itu harus kita periksa pada pasien paru. Nah, karena kalau ada masalah pada rongga parunya, maka fremitusnya bisa berubah. Yuk coba pegang, ya, tunggu ke atas. Masing-masing kalian boleh kanan kiri. Nah, coba temenin ngomong bisa bilang 88 gitu coba. 88. Kerasan? Ada yang rasa ya? Ada yang nggak ada rasanya? Tipis begini. Oke, tipis ya. Oke, ada. Yang penting ada semuanya. Oke? Ya, coba gantian. Gantian dulu. Oke. Yuk, 99. 99. Oke? Ya, oke. Ya, itulah namanya fremitus. Ya, jadi nanti kalian bisa ngecek fremitusnya sendiri, kemudian kita juga bisa ngecek fremitus punyanya pasien. Apakah ada getaran, ya, yang dihasilkan oleh getaran suara, ya, di dinding dada. Di depan juga ada, di belakang ada. Intinya adalah di rongga toraks. Oke, itu fremitus. Yang kedua, kita akan melakukan palpasi, ya, gerak dari toraksnya. Toraks kita ini kan bergerak, ya, pada saat kita inspirasi, ekspirasi. Yuk, Mas, coba. Oke, kita sekarang coba periksa gerak toraks. Ini gitu kan? Selanjutnya praktek kita yang kedua adalah palpasi dari gerak toraks, ya. Jadi kalau kita bernafas, ini kan ada gerakan, ya. Nah, tujuan kita melakukan palpasi untuk gerak toraks, ya, ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah gerak toraks antara yang kanan dengan yang kiri itu sama atau tidak. Ya, jadi memungkinkan sekali kalau ketemu pasien dengan gangguan paru, itu geraknya bisa salah satu lebih besar. Ya, jadi yang kanan ngembang lebih besar atau yang kiri lebih besar. Nah, maka tujuan kita ini adalah ngecek apakah geraknya sama atau tidak. Oke, kemudian perhatikan kedua tangan kita, ya, kan ada di dada pasien. Perhatikan pada saat inspirasi dan ekspirasi tadi, apakah gerak dari tangan kita itu sama atau tidak, ya. Harusnya kalau normalnya gimana? Sama, ya, normalnya sama. Jadi gerak antara tangan kita yang kanan dengan yang kiri pada saat pasien inspirasi dan ekspirasi itu sama. Kalau geraknya itu tidak sama, ya, tidak sama berarti yang kanan, ya, tangan saya yang kanan ini lebih jauh, lebih besar. Berarti paru kiri pasien atau toraks kiri pasien itu berarti dia bergerak lebih besar. Bisa aja berarti paru kanan pasien itu dia malah ada masalah, jadi ngembangnya lebih kecil, ya. Oke, bisa diterima? Jadi ketika ada yang berbeda, nah, berarti kondisinya tidak ritmis antara gerak antara toraks kanan dengan toraks kiri. Itu kita bisa lihat ada masalah nggak sih paru kanan atau paru kiri pasien. Oke, yuk salah satu praktek Mas Adi, yuk. Ya Bu, ya. Oke, yuk coba praktek yang tadi. Jadi dari sini Bu. Iya, tuh tangan kita ke sini. Oke, terus minta pasien untuk tarik nafas. Coba Mas, ditarik nafasnya. Terus Dilihat tangannya sama atau tidak geraknya. Sekali lagi. tarik nafas. Terus Sama ya. sama.
Jadi itu tadi bagaimana palpasi fremitus sama gerak toraks, gitu ya. Ada pertanyaan? Saya Bu, Ya silakan. izin bertanya Bu, kalau misalnya saat dipalpasi itu antara toraks kanan dan kiri itu berbeda, itu penyebabnya bisa apa aja ya Bu? Pertanyaan yang bagus gitu ya. Tadi kan kita nyari tahu apakah ada beda antara tangan kanan dan tangan kiri. Berarti kan memungkinkan ada perbedaan gerak toraks kanan dan kiri. Penyebabnya apa saja kira-kira? Ya, bisa disebabkan yang pertama adalah volume paru antara paru kanan sama paru kiri yang berbeda. Maka menyebabkan ketika dia bergerak atau pada saat kita bernafas, ini geraknya jadi nggak simetris. Kalau yang paru kanan itu ngembangnya lebih besar, nah berarti volumenya lebih besar atau sebaliknya. Ya, jadi bisa kita gunakan untuk men-screening volume paru pada pasien itu sama tidak antara kanan dan kiri. Oke, itu ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, silakan. Saya Bu. Terus selanjutnya intervensinya apa Bu ketika terjadi perbedaan toraks antara kanan sama kiri? Oke, apa yang harus kita lakukan kalau ada perbedaan gerak ya antara toraks kanan dengan toraks kiri? Nah, karena penyebabnya banyak, tetapi kalau kita dari sudut pandang fisioterapi, nanti kita akan mempelajari yang namanya segmental breathing exercise. Itu besok nanti pertemuan selanjutnya ya. Ini kita baru pemeriksaan dulu. Jadi nanti dengan segmental costal breathing exercise ini kita bisa mengoptimalkan gerak dari paru yang dia ngembangnya kurang bagus. Tetapi dengan syarat memang tidak ada penurunan volume paru yang berlebihan di salah satu parunya. Oke, itulah yang kita pelajari tentang palpasi hari ini ya, palpasi tentang fremitus sama palpasi dari gerak toraks ya. Mudah-mudahan paham semuanya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang bisa menyimpulkan dulu pertemuan hari ini. Mas Zahran, bisa? Yuk coba. Untuk yang pertama yang saya simpulkan itu adalah fremitus. Fremitus itu adalah getaran yang dirasakan pada dinding dada saat berbicara. Terus pemeriksaan gerak toraks, yaitu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk membedakan ukuran toraks yang kanan dan kiri, juga volume paru. Setelah itu membedakan antara pernafasan perut dan juga pernafasan dada. Ya betul, terima kasih sekali Mas Zahran. Teman-teman yang lain bisa ya. Jadi tadi bagaimana pemeriksaan fremitus, kemudian bagaimana pemeriksaan dari gerak toraks. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Jangan lupa absen di soletanya ya, absen di soleta. Kemudian materi juga sudah saya upload di sana, tinggal bisa di-download materinya. Begitu ya. Cukup? Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.